Selamat malam pramal semua. Kali ini kita mau kasih kalian film horor Thailand termantep nih. Judulnya Shutter. Film ini tuh terkenal banget loh, sukses di box office pada masanya. Yang bikin film ini Banjong Pisantanakun. Sekarang dia udah jadi sutradara terbaik di Thailand, khususnya untuk film-film horor. Pemain utama di film ini ada Ananda Everingham yang jadi Tun, Nata Wiranutstongmi yang jadi Jane, sama Acita Sikamana yang jadi Natre. Oke, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu, gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di awal sini nih, ada Tun sama Jane lagi ngobrol sama gengannya Tun. Mereka ini lagi di acara nikahan salah satu teman segengnya juga. Di jalan pulang, Jane gak fokus nyetir, gara-gara digombalin sama Tun. Dia jadi nabrak cewek gitu. Tapi Tun malah nyuruh dia buat jalan terus. Oke, next. Di sini nih, kita bisa lihat kalau si Tun tuh fotografer ya. Ini dia lagi di acara wisudanya si Nuch. Pas dia mau moto, tiba-tiba dia sekilas ngeliat ada sosok hantu cewek dari kameranya. Semenjak kejadian malam itu, Jen kepikiran terus. Ngerasa bersalah lah ya, secara dia yang nabrak kan. Tun lagi ngambil hasil cetak fotonya nih. Tapi ada yang aneh, kayak ada bayangan putih yang nutupin gitu. Padahal pas dia moto tuh gak ada apa-apa. Jen datang ke apartemen Tun, tapi kosong. Dia mau ngecek ke kamar gelap yang biasa buat ngeproses foto itu tuh, tapi ternyata dikunci. Tiba-tiba, gagang pintunya gerak-gerak, kayak ada yang gerakin dari dalam. Terus kebuka sendiri. Jen masuk. Pas mau matiin keran air, ada kepala nongol dari sana. Ya ilah. Jen mau kabur, tapi pintunya kekunci lagi. Di belakang dia, udah ada sosok cewek yang kemarin dia tabrak itu. Ternyata cuma mimpi guys, aman. Tun langsung ngecek kameranya nih, karena kan dia kira kameranya rusak. Hasil fotonya begitu tadi. Jen penasaran, dia lihat hasil cetak fotonya. Dia nemuin sosok cewek yang berdiri di sebelah Nuch. Tun gak percaya kalau itu arwah dari cewek yang mereka tabrak. Mereka nyoba datang ke tempat penghormatan korban-korban kecelakaan nih. Di sana mereka nemuin satu foto yang sama kayak fotonya Tun. Ada bayangan putihnya. Abis itu mereka datang ke lokasi mereka nabrak cewek itu. Tapi menurut petugas gak ada korban tabrak lari di situ. Tun juga nyuruh temennya ngecek semua rumah sakit terdekat. Tapi gak ada laporan kecelakaan malam itu. Bingung udah seadanya. Jelas-jelas mereka nabrak kan? Mereka juga lihat itu cewek terkapar jalan. Tun penasaran terus nyetak ulang fotonya. Tapi dia perbesar tuh di bagian yang ada sosok ceweknya. Dia lagi fokus merhatiin. Tiba-tiba muka tuh hantu nengok ke arah dia. Terus dia nunjukin ke temennya. Tuh orang juga gak percaya kalau itu penampakan arwah. Jen juga jadi gak fokus belajar tuh ya. Akhirnya dia keluar kelas. Di jalan dia nemu majalah yang bahas tentang foto-foto penampakan gitu. Gak lama ada cewek pakai seragam datang. Dia kira Jen. Abis itu ada telepon. Pas dia angkat, ternyata itu Jen yang nelpon. Tun shock dong. Dia langsung ngecek ke kamar gelap lagi. Bener, kosong, gak ada siapa-siapa. Pas di jalan mau ke redaksi majalah itu, Tun ngeluh lehernya sakit dari kecelakaan malam itu. Ya udah, si Jen nyuruh dia buat ke dokter. Mereka ke redaksi majalah itu niatnya mau ngecek foto-foto penampakan yang ada di majalah itu tuh asli apa editan. Bosnya bilang sebagian besar itu editan. Ya demi berjalannya majalah itu. Tapi bos itu ngasih lihat satu foto yang ada penampakan aslinya. Itu dia alamin sendiri. Bos itu juga bilang kalau ada penampakan yang muncul di foto, itu kayak pertanda. Mungkin ada sesuatu yang pengen disampaikan. Dan juga pasti ada hubungannya sama orang yang ada di dalam foto itu. Dia juga nyaranin buat pakai Polaroid. Karena hasil Polaroid tuh nggak bisa dipalsuin. Bener-bener real hasilnya. Besoknya, pas Tun selesai ngambil foto prewedding, tiba-tiba lampu studio foto itu mati. Tiba-tiba juga ada beberapa kilatan lampu flash kamera yang nyorot ke dia. Tun bingung, soalnya di situ tuh kosong, gak ada siapa-siapa. Di tiap kilatan cahaya itu, dia ngelihat sosok cewek makin ngedeket. Kebesokannya, dia nyempetin buat ke dokter. Pas nimbang berat badan, dia sama perawatnya kelihatan bingung, sampai ngecek berulang kali. Wah, kenapa tuh ya kira-kira? Hasil X-ray lehernya aman-aman aja. Dokter bilang mungkin cuma keseleo. Dikasihlah beberapa obat. Pas mau ngambil obat, dia kayak ngeliat perawatnya tuh ngomong,
Pembohong sialan. Padahal perawatnya nggak ngomong apa-apa. คนโกหกไอ้คนโกหก Di sini nih, si Tun datang ke kelas Jen. Pas dia deketin, itu bukan Jen. Duh, mana dari mata sama mulutnya ngeluarin darah lagi. Itu giginya rontok pula. Yaps, lagi-lagi itu cuma mimpi. Pas kebangun, dia kayak ngeliat ada yang masuk. Ternyata itu temennya, si Ton. Ton kayak lagi mabuk, terus tiba-tiba dia ngilang pas Tun nelpon istrinya Ton. Ini si Jen jadi nemu sedikit petunjuk nih. Gara-gara dia lihat bayangan putih di foto-foto itu ngarah ke ruangan laboratorium di kampus. Dia moto setiap sudut di lab itu pakai polaroidnya. Dia juga foto beberapa bingkai penghargaan. Pas dia mau ngambil hasil fotonya yang jatuh, tiba-tiba ada suara jeritan. Terus ada salah satu bingkai yang jatuh. Itu penghargaan milik Natre, tahun 1995. Pas dia lihat fotonya, mukanya itu sama kayak setan yang selama ini dia lihat. Si Tun datang ke apartemennya Ton buat ngecek. Apartemennya kosong, berantakan juga. Di foto-foto nikahannya Ton, hampir semua ada bayangan putihnya juga loh. Di scene lain, Jen langsung ngecek buku tahunannya Tun. Ternyata Tun juga alumni 1995. Dan yaps, bener. Di sana dia nemuin foto-foto lama Tun. Ada foto Tun berdua sama Natre. Tun lagi fokus sama foto-foto ini nih. Pas dia ngeliat ke jendela, tiba-tiba Tun loncat dari kamar apartemennya itu. Akhirnya meninggal. Istri Ton marah lah ya. Dia nyalahin Tun. Dia bilang kalau kedua temennya yang lain juga bunuh diri. Ini si Jen lagi minta penjelasan ke Tun. Di sini akhirnya Tun cerita. Dulu tuh dia kesian ngelihat Natre, pendiam banget, nggak punya temen. Bahkan nih, mereka sempat pacaran ngumpet-ngumpet dari teman-temannya Tun. Si Natre cinta banget sama dia. Sampai di mana Tun mutusin dia. Dia ngancem mau bunuh diri. Dan waktu itu, teman-temannya si Tun yang katanya mau ngurus tuh si Natre. Ya udah, abis kejadian itu Natre ngilang. Ini dia kaget banget dong, ngelihat ada hantu Natre di jendelanya Jen. Dia fokus ngelihat ke kacanya Jen terus. Pas dia ngadep depan lagi, tiba-tiba hantu Natre udah ada di kap mobilnya. Oke, Tun sama Jen akhirnya mutusin ke rumah Natre. Tapi anehnya, ibunya Natre bilang kalau si Natre lagi tidur gak enak badan. Ibunya Natre nyuruh mereka buat makan malam bareng di situ. Nah ini mereka penasaran. Naik deh tuh mereka ke lantai atas buat ngecek kamarnya Natre. Di depan pintu kamarnya banyak formalin loh. Pas Tun buka selimutnya, ternyata bener itu Natre. Udah sisa tengkorak doang. Ibunya datang. Dia bilang dia nggak mau kremasi Natre. Ya udah, si Tun ngejelasin apa yang terjadi belakangan ini. Mungkin karena si Natre nggak bisa beristirahat dengan tenang. Ibunya akhirnya jadi nurut. Pas di upacara pemakaman Natre, Tun denger nih, katanya dulu si Natre pernah overdosis. Tapi masih sempat ketolong. Pas udah sadar, dia malah lompat dari atap rumah sakitnya. Wow. Malam itu, mereka nginep di hotel kecil deket situ. Lagi-lagi, Tun masih aja diganggu. Mana liftnya gak kebuka-buka? Terpaksa dia lewat tangga. Tapi nih ya, dia cuma bolak-balik di tangga lantai 4 aja itu. Terus dia ngeliat Jane. Dia langsung ajak pergi. Bentukannya berubah jadi Natre. Tun nyoba keluar lewat jendela, turun lewat tangga yang di luar gedung itu, dan akhirnya jatuh. Sadar-sadar dia udah di rumah sakit. Patah tangan kanannya. Abis itu dia datang ke upacara kremasinya Natre. Semoga selesai sih ya udah. Mereka balik ke Bangkok. Ini sekarang si Jen lagi ngambil hasil cetak foto. Dia lihat di beberapa foto ada bayangan hantu Natre yang kayaknya ngarah ke rak bukunya si Tun. Malah nggak sengaja dia jadi nemuin film foto gitu. Ternyata itu foto-foto yang akhirnya bisa ngungkap apa yang sebenarnya terjadi sama Natre. Natre sempet diperkaos bergilir sama temen-temennya si Tun. Jen marah karena selama ini si Tun ngomongnya nggak tahu apa-apa. Padahal yang motoin tuh si Tun. Kata temen-temennya itu buat bahan ngancem Natre, biar Natre nggak neror lagi. Pas lagi ngebakar foto-foto, dia inget sama kamera polaroidnya. Akhirnya dia nyoba moto setiap sudut ruangannya. Tapi nihil. Dia kesel, dibanting lah tuh kamera. Tiba-tiba tuh kamera moto sendiri ke arah dia.
Pas dia lihat hasilnya, akhirnya dia tahu kenapa belakangan ini dia sakit leher dan berat badannya tuh sampai 120 kilo. Iyalah, Sinatre nemplok di pundaknya dia tiap hari. Tun bingung, takut, dan gak nyadar dia mundur-mundur sampai akhirnya jatuh dari jendela apartemennya. Di akhir scene, Jen jenguk dia di rumah sakit. Tapi kali ini Tun dirawat di ruang isolasi. Dia duduk membungkuk gitu. Oke. Ternyata masih ada Natre yang duduk di pundaknya. Ya, itu tadi alur cerita dari film Shutter. Wah, gak main-main ya si Natre balas dendamnya. Tapi setimpal sih. Oke Pramal, jangan lupa ya follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.